Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Kita dijadwalkan 9 kali pertemuan. Kalau per pertemuan itu netnya itu 1,5 jam paling, ya, 1,5 jam. Berarti kita sudah 7 kali, ya, 7 kali. 7 kali 1,5 jam berarti berapa? 7 jam tambah 3,5. 10 setengah. 10 jam setengah. Enggak nyampe setengah hari kan itu. Ya. Kalau sehari semalam itu 24 jam kan? Enggak nyampe sehari. Kita sudah dapat 35 ayat. 35 ayat. Insya Allah 35 ayat itu membuat hari-hari kita ke depannya dan hari-hari yang lalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala termasuk hari-hari yang berkah. Amin. Ya rabbal alamin. Hari itu kan berputaran waktu sampai Allah bersumpah demi masa manusia rugi, ya, kecuali yang beriman dan beramal soleh, gitu. Jadi iman dan amal soleh itulah yang kemudian menjadi penggerak dalam setiap diri untuk kemudian melahirkan sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang baik, sehingga waktu yang dilewati tidak terbuang sia-sia, waktu yang dilewati tidak berlalu begitu saja tanpa berguna. Ada 2, Pak Badri terakhir saya ketemu itu tanggal 5, saya ceramah di Nurul Amal. Beliau sehat, dan bahkan sebelumnya sesudahnya beliau ikut Zoom, ya. Qadarullah-nya sekitar 3 hari yang lalu beliau ada pendarahan di otak, sekarang sedang dirawat di RSPP. Siapa yang bisa mengira Ramadan ke-10 salah seorang jamaah saya, Bu Nur Hayati, di komplek BNI Swadharma tiba-tiba drop tanpa diketahui sebelumnya. Begitu dibawa ke rumah sakit Aminah, ternyata dropnya itu gulanya di atas 400. Dari masuk sampai kemudian kemarin sore jam 4 lewat 1/4, setengah 5 kurang, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengira? Itulah waktu, ya, yang hari ini sebutannya bukan lagi Hajah Nur Hayati tapi sudah almarhum, kan gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, pesan utamanya adalah bahwa ternyata tadi cuma butuh 10 jam setengah, kan? Oke, 11 jam lah kita bilang, 11 jam, dan itu bukan sekaligus 11 jam, ya. Ini kalau diakumulasikan dari 6 kali 7 kali pertemuan itu bukan 7 hari, cuma 10 jam setengah atau 11 jam. Alhamdulillah kita dapat 35 ayat. Ya, ada banyak yang bertambah di sini. Pertanyaan saya sebelum saya teruskan, khususan bagi ibu-ibu yang baru, boleh tunjuk tangan yang baru ikut tadabbur di sini. 1. Ibu selama ikut ada yang dapat kira-kira? Selama ikut ini ada yang dapat ilmu? Iya kan? Iya.
Oh, menggema ya. Nggak begitu jelas. Ya. Jadi kesimpulan kita dalam 7 kali pertemuan ini lumayan banyak yang kita dapatkan. Oke. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, inilah yang akan menjadi. Hidup mudah itu hanya 2 syaratnya. Pertama iman, kedua ilmu. Betul? Saya kasih kunci. Hidup mudah itu dalam segala hal, mau dalam hal apapun, kuncinya cuma 2, iman dan ilmu, gitu. Nah, di baca Quran ini kedua-duanya kita dapat, iman kita bertambah, ilmu kita dapat. Insya Allah kita bawa pulang ke rumah dalam segala hal yang kita hadapi, Allah mudahkan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, program murojaah kita agak sedikit tertunda. Ya, jadi menjadi pembelajaran juga untuk tahun-tahun ke depan kalau kita masih diberi umur. Ya, karena memang ini tidak tadabbur itu nggak bisa hanya menghafal saja, nggak bisa. Jadi kalau saya nggak bisa menjelaskan arti saja, menjelaskan arti pasti tergerak nanti biasanya bertanya ini dari kata dasar apa, ini polanya apa. Ya, ayat ke-36. Terakhir ayat ke-35 apa ceritanya? Ada 2 hal yang berbeda kan? Ketika neraka jahanam ditanya, ya, halim talakti, apakah engkau sudah penuh? Apa jawab neraka jahanam? Hal min mazid, memang masih ada tambahan kan itu? Pemandangan yang sebaliknya kita temukan ketika bicara soal surga kan gitu. Apa kata Allah? Waladaina mazid, dan di sisi kami masih banyak bonus yang lain, masih banyak tambahan-tambahan yang lain. Yang disebutkan itu baru sekedar sedikit. Kalau saja orang baca ayat ini dan tidak termotivasi dengan ini ada yang salah pastinya. Ya, ini ada yang salah pastinya. Baik, ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsya. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak telah kami binasakan. Rumusnya masih sama. Huruf sebelum nanya mati mesti ingat rumusnya. Huruf sebelum nanya mati, maka berarti nanya ini fa'il, subjek. Ini berarti kata kerja. Menerjemahkannya kami telah. Ahlakna, kami telah membinasakan. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak kami telah binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Mereka maksudnya kaum musyrikin. Min qarnin, dari generasi sebelumnya.
Berarti kalau sebelum mereka, ini berarti kalau kita mundurin dari Nabi Adam dong, ya, sampai ke sebelum mereka. Hum asyaddu minhum, mereka lebih kuat, ya, lebih kuat dari mereka. Mereka di sini korni, mereka di sini korni, mereka di sini kembali ke ini. Asyaddu lebih, asyaddu lebih kuat, ya, kata syadid tambah lagi basyah, kuat, perkasa. Hum mereka. Nah, yang menjadi penting dalam tadabbur, hum ini langsung masuk sini. Kornin ada generasi. Jadi hum mereka langsung masuk generasi. Asyaddu lebih kuat, minhum dibanding mereka. Itu barangkali mereka di sini kembali ke mereka di sini. Mereka di sini adalah musyrik Mekah. Lebih apa? Lebih basyah, lebih kuat, lebih kokoh. Logikanya begini. Ini kornet, ini musyrikin Mekah. Ini lebih kuat. Ini berarti tidak kuat atau kurang kuat. Ini binasa. Bisa pahami ini cara berpikir. Yang lebih kuat saja binasa. Apatah lagi yang tidak? Itulah maksud saya. Ya, saya ulang. Wakam ahlakna, berapa banyak telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka, sebelum kaum musyrikin Mekah yang menganggap aneh datangnya munzir, yang tidak percaya adanya hari tidak percaya hari berbangkit. Siapa yang dibinasakan sebelum mereka itu? Kaum Ad, kaum Samud, ya, umat Nabi Lut, kan itu Fir'aun dengan bala tentaranya, gitu. Ini kan yang disebut di sini asyaddu minhum batsya. Ini mereka ini lebih kuat dari ini. Kalau yang lebih kuat saja binasa, bagaimana yang tidak? Bisa dipahami. Nah, itu pemahaman terhadap makna ayat itu seperti itu. Jadi ada ancamannya. Apalagi kalau bahasa khas kitanya, apalagi lu yang gak kuat gitu loh. Yang kuat saja binasa. Balikin lagi, apa yang membuat mereka binasa? Kadzabu. Oke? Kadzabu. Ayat 5 kan? Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin mari. Kadzabu, mendustakan. Jadi kesimpulannya ke seluruh yang mendustakan itu kuat atau tidak kuat, tidak ada yang kuat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ saya pahami. Kita baca dulu ya. Dan berapa banyak wakam telah kami binasakan, ahlakna, dan berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka. Yo, wakam, ahlakna,
kami binasakan sebelum mereka. Bahasa Arabnya wa kam ahlakna qablahum. Karena kata yang masing-masing kita beda. Kira-kira menurut ibu ini kata-kata yang agak sulit di mana nih di sini? Yang agak baru lah, yang tidak banyak. Ahlakna kan? Qablahum mah banyak, wa kam mah banyak. Berarti fokus ke qablahum. Maaf, ahlakna. Wa kam dan berapa banyak? Ahlakna telah kami binasakan qablahum sebelum mereka dari generasi min qarnin, dari generasi min qarnin. Susun dulu bahasa Indonesianya. Dan berapa banyak bahasa Arabnya? Wakam telah kami binasakan sebelum mereka dari generasi min qarnin. Sekali lagi, dan berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka dari generasi. Selesai satu poin. Mereka lebih kuat dari mereka. Saya gabungkan saja supaya tidak ribet menerjemahkannya. Mereka yang pertama Qarnin lebih kuat dari mereka. Lebih kuat dari mereka. Merekanya adalah kaum musyrik. Atau boleh juga Qarnin itu lebih kuat dari kaum musyrikin Mekah ketika itu. Itu terjemahan bebasnya. Mereka lebih kuat dari mereka. Hum asyaddu minhum batsya. Ya, hum asyaddu minhum batsya. Kalau ada isim tafdil, kata lebih pasti ada pembanding. Ya, kalau ada kata lebih pasti ada pembanding. Hum asyaddu minhum batsya. Apa? Hum asyaddu minhum batsya. Kita ulang, terjemahkan. Dan berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka dari generasi min qarnin. Mereka lebih kuat dari mereka. Hum asyaddu minhum batsya. Lam hum asyaddu minhum batsya. Hafal? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Qalqalah batsya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Ya, sama-sama. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Lagi. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Hafal? Yuk. 1, 2, 3. Oke, jalankan di sini kita. Iya, Bu.
Maksudnya apa ya? Artinya kuat, kokoh. Asyaddu lebih. Oke, sekali lagi hafalannya, tidak salah Quran. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. 1, 2, 3. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Kata barunya naqabu. Naqabu. Naqabu madi fi'il madhi. Mereka telah menggali. Fa maka naqabu mereka telah menggali. Menggali. Fil bilad, bilad apa bilad? Negeri. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Kalau tunggalnya apa? Balad. Tunggalnya balad, bilad. Berarti fanaqabu maka mereka telah menggali. Menggali yang dimaksud di sini oleh para ulama itu mempelajari, meneliti. Ya. Observasi, ya, gitu. Fanaqabu maka mereka telah menggali potensi dirinya, menggali potensi alam. Fil bilad dalam banyak negeri, dalam banyak negeri. Salah satu di antara alasan Allah menyebut mereka itu sebagai batsya, asyaddu minhum batsya, ini di alasannya. Ya, salah satu yang alasan yang membuat mereka disebut sebagai lebih kuat karena mereka fanaqabu fil bilad. Ya, fanaqabu fil bilad. Mereka telah mengeksplor, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi diri, potensi alam. Lahirlah ilmu, lahirlah budaya. Pertanyaannya sama dengan sebelumnya. Kalau pertanyaan neraka, apa pertanyaan neraka? Hal min mazid, hal min mazid, apa artinya? Apakah masih ada tambahan? Sekarang hal min mahis, sama nggak polanya? Cuman mazid diganti dengan mahis. Mahis itu tempat lari. Jadi kalau hal min mahis, adakah tempat lah? Adakah tempat untuk lari?
tempat untuk lari. Lari dari mana? Apa? Kebinasaan. Ahlakna tadi kan? Kan kalau kita baca sejarahnya, Fir'aun itu kan dengan bala tentaranya kan sangat kuat. Betul? Logika mana yang bisa mengatakan kalau Musa bisa menang lawan Fir'aun? Betul nggak? Logika mana yang bisa mengatakan Musa bisa menang lawan Fir'aun kalau adu kekuatan? Musa nggak punya bala tentara, Fir'aun punya banyak. Tapi bagi Allah sangat mudah kan? Sangat mudah mengalahkan mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ini hal mim mahis, adakah tempat untuk lari walaupun mereka sudah naqabu, apa itu naqabu? Menggali. Kalaupun naqabu kita artikan menggali tanah, buat lubang untuk sembunyi, boleh? Ya, sederhana saja lah kita terjemahkan. Mereka gali lubang untuk sembunyi. Apakah kemudian mereka bisa bersembunyi? Tidak. Pertanyaan saya, umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh air itu karena dia hidup di perairan atau hidup di darat? Ya, umat Nabi Nuh yang membangkang itu dihancurkan oleh Allah. Apa karena dia hidup di pinggiran kali kalau bahasa kitanya, atau dia hidup di darat? Darat. Air yang nyamperin. Maka wajar kalau logika orang yang berlaku di saat itu, karena logika kausalitasnya, Nabi Nuh disebut begini kan? Buat perahu di bukit segede itu, ntar gimana nuruninnya coba? Ya, gimana bawa perahu itu ke sungai? Bukan perahu yang dibawa ke sungai, air yang mendatangi perahu. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fanaqahu fil bilad, fanaqahu fil bilad. Maka mereka telah menggali di beberapa negeri. Hal mim mahis, hal mim mahis. Adakah tempat untuk lari? Maka mereka menggali di dalam banyak negeri. Bahasa Arabnya. Yang baru dua di sini. Naqabu satu, yang kedua tempat lari tadi mahir. Fanaqabu fil biladi hal mim mahir. Ya, fanaqabu fil biladi hal mim mahir. Lagi, fanaqabu fil biladi hal mim mahir. 1, 2, 3. Kita sambungin aja ya. Fanaqabu fil biladi hal, lanya 2 harokat, biladi hal mim mahir. Ya, fanaqabu fil biladi hal mim mahir. 1, 2, 3. Dan berapa banyak, bahasa Arabnya, telah kami binasakan
sebelum mereka dari generasi mereka lebih kuat dari mereka. Wow, keren. Hum asyaddu minhum batsya. Ya, wakam. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya. Maka mereka telah menggali di beberapa negeri. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Ulang. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Wakam. Wakam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsya fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Hafal? Alhamdulillah, dapat satu ayat. Ini pelajarannya. Ya, kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, fi, pada, zalika, demikian itu. Ini kembali ke atas. Apa cita di atas tadi? Generasi terdahulu yang kuat, yang lebih kuat, binasa. Itu. Generasi terdahulu yang lebih kuat dibandingkan kaum musyrikin Mekah ketika itu binasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu, la dzikra, sungguh peringatan. La dzikra, sungguh peringatan. Ada 3 orang yang bisa mendapat peringatan itu. Pertama, lahu qalbun, liman kana lahu qalbun. Ya, kita terjemahkan. Li, bagi man, orang yang kana, ada lahu, baginya qalbun, hati. Kalau kita terjemahkan apa itu? Liman, bagi orang yang kana adalah lahu, baginya qalbun, hati. Bagi orang yang punya hati. Bukankah manusia semuanya dikasih hati? Sehingga terjemahannya ayat ini maksudnya bukan itu. Bagi orang yang mempergunakan, bukan yang punya, karena semua orang punya hati. Tapi ayat menggunakan seperti itu bahasanya. Liman kana lahu qalbun. Kalau dia punya hati, maka cerita-cerita seperti tadi
Ya, akan menjadi zikro, akan menjadi peringatan. Yang pertama, apa syaratnya? Punya hati. Yang kedua, au al-qasam'a atau alko dia melemparkan. Alko yulti melemparkan sam'a pendengaran. Oh, ini bahasanya begitu. Apa kira-kira melemparkan pendengaran itu? Mendengar. Karena ada kata ibu bermata tapi tak melihat, ya kan? Ada banyak sekarang, ya. Au al-qasam'a atau mempergunakan Tadi alko saya terjemahkan melempar itu bahasa harfiahnya. Bahasa maksudnya barangkali lebih tepat mempergunakan. Au al-qasam'a atau dia mempergunakan Kita sih mempergunakan pendengaran, tapi kurang bisa memilah mana yang harus didengar, mana yang tidak seharusnya didengar. Yang didengar pun mana yang harusnya di-save, mana yang harusnya di-delete. Kita semuanya di-save aja. Makanya begitu mau nge-save ayat Quran susah. Oh, saya nggak bawa handphone lagi. Handphone, ibu, semahal apapun handphone itu kan ada batasnya, ya kan? Ada kapasitas, ya kan? Apa kapasitasnya? Coba kalau kita baru beli handphone yang murah sekalipun, langsung, download apa, langsung. Coba kalau handphone yang sudah 2 tahun, 3 tahun, muter begini. Download, padahal itu data yang kita download itu kecil, cuman datanya. Kita download data kecil, cuman tapi muter, nggak habis-habis. Lemon. Kenapa? Di dalamnya banyak rock. Caranya bagaimana? Hapusin dulu yang nggak penting. Satu jawabannya, bagaimana bisa mudah menghafal Quran? Buang dulu, delete dulu yang nggak penting di sini. Insya Allah nggak akan lemot lagi. Ini kan kadang-kadang kita lemot nih. Di sini dapat, ini lupa. Di sini ingat, ini siku capang, siku capek, siku dape, siku tabak. Itu sebabnya kalau dulu para ulama itu memberi syarat orang yang menghafal Quran itu banyak syaratnya. Jangan pergi ke pasar. Mengapa nggak boleh ke pasar? Karena di pasar banyak yang dengar, banyak yang dilihat. Ya, itu salah satu di antaranya. Karena kalau ke pasar banyak yang didengar, banyak yang dilihat. Yuk, jadi sebelum kita menghafal, delete dulu yang nggak penting. Ya, insya Allah ini akan masuk. Kalau kita ibarat gudang, mau memasukkan barang baru ke dalam gudang, sementara gudang kita sudah penuh, seleksi. Kalau yang nggak penting nggak boleh. Dalam ilmu manajemen nggak boleh menyimpan sesuatu yang nggak berguna. Betul? Dalam ilmu manajemen itu tidak boleh menyimpan sesuatu yang tidak berguna. Yang nggak berguna ngapain disimpan? Udah kasih. Nah, insya Allah ruang gudang kita masih banyak. Ini gudang. Ya, betul. Pertama, orang yang bisa menjadikan peristiwa seperti tadi menjadi peringatan siapa? Yang punya hati. Yang kedua, mempergunakan pendengaran. Yang ketiga, wa huwa syahid, dan dia dengan apa kita menyaksikan? Syahid itu ada 2. Ya. Syahid itu ada 2. Ada syahid bil ilmi. Ya, syahid bil ilmi. Maka kalau di pengadilan ada nama kesaksian ahli. Kan dia nggak hadir ahli di situ. Iya kan? Oh, bukan dia hadirnya, tapi karena ilmunya. Bisa dipahami? Nah, sekarang berarti kesimpulannya,
supaya kita bisa menjadikan cerita-cerita seperti tadi menjadi zikro. Apa tadi zikro? Peringatan. Pertama, yuk kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Ya. Kedua, gunakan pendengaran. Yang ketiga, syahid, saksikan. Dengan apa kita menyaksikan? Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali. Dengan apa ibu bapak menyaksikannya? Bil ilmu kan? Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Hati, pendengaran, dan menyaksikan. Apa yang disebut oleh para penghuni neraka sa'ir dalam surat Al-Mulk ayat ke-10. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u, ini kan al-qasamah, nasma'u aw naqilu, atau kami menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja dulu kami mau mendengar dan kami mau mempergunakan akal, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalanya. Berarti mereka masuk neraka yang menyala-nyala kenapa? Enggak mau dengerin dan tidak mau mempergunakan. Tambah lagi satu di sini, tidak mempergunakan hati. Itu sampai penyesalan penghuni neraka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk ayat 10. Sama di sini, al-qasamah. Al-qasamah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, inna fi dzalika, sungguh peringatan